Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senata Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, kawasan Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi penonton konser K-pop Blackpink. Ya, penggemar Blackpink yang kerap dipanggil Bling memadati GBK sejak siang kemarin. Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Blink telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Blink menggunakan kaos bernuansa hitam dan pink, lengkap dengan aksesori bergaya K-pop menambah semarak suasana jelang konser. Ribuan penonton yang hadir ini tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Ya, pemirsa, kejutan muncul saat acara KTT APEC di Korea Selatan. Personil boyband BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APAC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda. Petenis Indonesia Jennie Chen melenggang ke semifinal China Open usai menaklukkan petenis Slowakia Mia Pohankova dalam laga perempat final WTA 250. Ya, Jennie lolos lewat kemenangan straight set 6-3 dan 6-1. Petenis Indonesia Jennie Chen melenggang mulus ke semifinal ajang China Open usai menaklukkan petenis Slowakia Mia Pohanka dalam laga perempat final ajang WTA 250 ini. Jennie yang menempati unggulan keempat bermain dominan sejak set pertama langsung memimpin perolehan poin. Jennie pun berhasil merebut set pertama dengan skor 6-3. 12 of the last 13 points, Jennie Chen won there. Di set kedua penampilan Jennie kian tak terhenti, Jennie bahkan unggul jauh lewat kedudukan 5-0. Standing from Jennie Chen. Namun Pohankova mencoba mencuri momentum, sementara Jennie tak tergoyahkan. Petenis 23 tahun itu sukses mengemas kemenangan dengan skor akhir 6-1 dalam pertandingan 1 jam 13 menit. Di semifinal, Jennie menunggu pemenang dari laga perempat final antara petenis Thailand Lanlana Tararude melawan Polilina Lachenko. And almost
as comfortable. Pemirsa, MNC Peduli dan MNC Tourism bersama Yayasan Indonesia Setara serta Innotech Foundation menggelar program Desa Emas untuk meningkatkan para pelaku UMKM agar naik kelas di kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat. Ya, program ini sebagai ajang promosi berbagai produk makanan dan kerajinan agar dikenal masyarakat luas. Tiga 6 pelaku UMKM dari 15 desa yang berada di kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City mengikuti seleksi pengembangan usaha program Desa Emas setelah mengikuti rangkaian pelatihan. Melalui program ini, para pelaku UMKM diuji kemampuannya dalam mempresentasikan berbagai produk unggulan, mulai dari produk makanan hingga produk kerajinan untuk dipromosikan ke pasar domestik maupun pasar mancanegara. Nantinya para peserta akan mengikuti ajang Demo Day Business Matching di Agrinext Expo pada bulan November mendatang. Saya tahu nih betapa pentingnya pitching untuk perusahaan kita, karena di mana pitching itu kita bisa menjelaskan produk kita, keunggulannya apa, terus pasarnya seperti apa, dan kebutuhannya apa. Dan itu berpengaruh sekali untuk usaha kita dan membantu juga untuk income kita. Yang jelas menambah wawasan kami, terutama di pemasaran, kita lebih dikenal luas oleh masyarakat. Kami produksi cabai segar dan juga cabai olahan. Alhamdulillah dengan ikut pelatihan ini dapat dikenal lebih luas dan juga menambah pengalaman. Program Pro UMKM ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan ilmu baru bagi para pelaku UMKM. Sangat berterima kasih untuk kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah tiba-tiba kami diundang untuk menjadi untuk penjurian. Itu kami juga luar biasa, ini kaget dengan acara seperti ini. Para pelaku UMKM tingkat desa diharapkan dapat menyalurkan ide dan gagasan dalam mempresentasikan produk yang ditawarkan di hadapan para investor dan mitra usaha untuk membuka peluang usaha yang lebih luas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan dengan adanya bunga bangkai yang tumbuh di halaman rumah kontrakan warga. Ya, warga mengira tumbuhan tersebut adalah tunas pisang besar. Beginilah tampak bunga bangkai dengan nama latin Amorphopalus peonifolius, bunga rafflesia yang tumbuh di halaman rumah warga di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur. Bunga langka tersebut dipasangi pagar terlihat tumbuh dengan normal dan berkembang. Sutarmi, pemilik kontrakan, menjelaskan bahwa bunga bangkai tersebut tiba-tiba tumbuh seperti jantung pisang. Dan pemilik ingin mencabut, namun diberitahu warga ternyata bunga tersebut adalah bunga langka. Ya, tiba-tiba tumbuh aja. Bapaknya kan suka bersihin di situ. Jadi pikir tumbuhan apa. Tadinya nggak suruh nyabut, suruh buang aja. Takutnya nanti kalau udah ada daunnya takut ada uletnya gitu. Jadi nggak suruh nyabut. Tahu-tahu kayak gitu. Ini mekar kayak gitu. Ya, bunga bangkai adalah tumbuhan asli Indonesia yang terkenal memiliki bunga majemuk terbesar di dunia dengan ketinggian bisa mencapai lebih dari 3 meter. Biasanya bunga bangkai tumbuh di hutan hujan tropis rendah, terutama di daerah Sumatera dan mekar setiap 4 tahun sekali. Dari Jakarta, Rio Maniko melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke suatu daerah belum lengkap jika belum menikmati kuliner khasnya. Nah, di tepian Sungai Serayu di Banjarnegara ada sajian kuliner ikan kali yang dinikmati dengan sambal khas pedesaan. Bosan dengan makanan serba daging lemak dan kolesterol? Kini Anda tak perlu khawatir. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada sajian ikan kali Serayu yang lezat dengan digoreng, kriuk, tinggi protein, serta aneka lalapan dan sambal yang tambah menggugah selera. Di rumah makan Sari Rahayu 6 ini, ikan kali diolah dengan aneka rempah tradisional yang dihaluskan. Proses penggorengan dilakukan dalam wajan besar dengan api panas maksimal, membuat tekstur ikan terasa kriuk tanpa menghilangkan rasa gurihnya. Bahan baku ikan kali ini merupakan ikan yang diambil dari Sungai Serayu yang memiliki daging kenyal dan gurih. Jadi ikan kali mungkin untuk rasanya itu gurih, sangat enak, apalagi ini dikombinasikan dengan sambal hijau dan lalapan.
delicious, enak banget. Kalau harganya gimana? Harganya sangat terjangkau. Harga olahan ikan kali kriuk ini cukup terjangkau, hanya Rp25.000 per ons. Dan bisa dinikmati untuk 2 orang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.